wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mat iwat. KD materi pada materi hari ini yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mat iwat dan mempraktikkan hukum bacaan mat iwat. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari mat iwat. Peserta didik menjelaskan ciri-ciri dari hukum bacaan mat iwat. Peserta didik dapat mendeskripsikan membaca mat iwat dengan benar. Peserta didik menganalisis bacaan mat iwat di dalam Al-Quran. Dan peserta didik mampu mempraktikkan bacaan mat iwat di dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk mempelajari dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebelum mengamalkan Al-Quran, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid merupakan ilmu yang mempelajari secara spesifik tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah bagi umat Islam. Namun, membaca Al-Quran dengan menerapkan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Jadi wajib bagi kita sebagai umat muslim untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, salah satu hukum bacaan yang penting kita ketahui adalah tentang mat. Mat artinya panjang. Mat dibagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah mat tabi'i dan yang kedua adalah mat far'i. Mat tabi'i bisa disebut dengan mat asli, sedangkan yang mat far'i yaitu cabang dari mat yang lain. Di antaranya yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mat iwat. Pengertian mat. Menurut bahasa, mat artinya panjang. Dan menurut istilah, mat adalah memanjangkan suara ketika membaca huruf-huruf yang dibaca panjang. Huruf mat ada 3: alif, waw, dan ya. Huruf mat dibaca panjang apabila alif jatuh sesudah harokat fathah, waw jatuh sesudah harokat dhammah, dan ya jatuh sesudah harokat kasroh. Mat iwat. Mat artinya panjang. Iwat artinya pengganti. Jadi, mat iwat adalah mat yang terjadi apabila ada fathah tanwin yang diikuti alif yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Ciri-ciri dan cara membaca mat iwat. Yang pertama, ciri mat iwat hanya berlaku apabila bacaan Al-Quran itu berhenti atau waqaf. Namun, apabila bacaan tersebut dalam kondisi sambung, maka harus dibaca terus dan tidak boleh dibaca panjang.
Nah, bacaan wakaf ini bisa dikarenakan karena dua hal. Yang pertama, berhenti memang pada di akhir ayat atau tanda wakaf. Yang kedua, berhenti karena dia kehabisan nafas, sedangkan ia masih ada di tengah ayat. Contoh, Sami'an basira. Kalau misalnya berhenti karena kehabisan nafas, dia boleh pada lafaz Sami'an, seperti itu. Namun jika dia tidak kehabisan nafas, maka dia berhenti di akhir ayat. Sami'an basira. Nah, mad iwad dipanjangkan satu alif atau dua harokat dengan cara membacanya adalah menghilangkan tanwin menjadi fathah seperti tanda baca mad tabi'i. Contoh, fathah tanwin diganti dengan fathah dan dipanjangkan dua harokat atau satu alif. Ahadan menjadi ahadan. Sami'an basiron dibaca Sami'an basira. Kenapa kok dibaca ro? Karena di situ ada mad iwad. Ada fathah tanwin yang ada di akhir ayat, kemudian diikuti dengan alif di belakangnya. Nah, agar kita lebih paham dan jelas, kita akan coba praktek membaca mad iwad di dalam surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa atharna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'an innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul adzim. Nah, itu tadi materi tentang mad iwad. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.